Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur karena pagi hari ini Tuhan bangunkan kita dengan kekuatan kesehatan tubuh dan kesempatan untuk menjalani hari yang baru. Mari bersama kita masuk dalam doa sebelum kita belajar firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur hari baru Tuhan berikan dan kami siap untuk menjalani bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu Tuhan, kami butuh firman Tuhan untuk menjadi penuntun di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan hadir saat ini menguasai hati pikiran kami. Kami mau membuka hari ini dengan datang menghampiri Tuhan, membaca dan belajar dari firman Tuhan. Kami menyerahkan waktu ini di dalam tangan Tuhan, kiranya hanya jadi di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari dikasih oleh Tuhan, saya ajak kita membuka firman Tuhan dalam kitab Yesaya pasal 40 ayat 29 hingga ke 31. Yesaya 40 ayat 29 hingga ke 31. Saya bacakan. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saya bacakan kembali ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kata kunci di dalam perenungan kita pada pagi hari ini adalah menanti. Saudara, menanti adalah tindakan yang membosankan. Menanti adalah sebuah tindakan yang tidak mudah untuk kita lakukan. Seringkali menanti itu menguji kesabaran tiap kita. Nah, di dalam menanti itu, apa yang harus kita lakukan? Di dalam masa pandemi ini, kita tentu setuju bahwa kita saat ini sama-sama sedang menantikan kapan pandemi COVID-19 ini berakhir. Kita sudah ingin untuk bisa berkegiatan secara leluasa di luar rumah. Saat-saat ini kita masih terus disarankan, dihimbau oleh pemerintah untuk tetap berada di rumah agar menjaga dan memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita baca pagi hari ini menunjuk juga ada sebuah kondisi menanti yang dilakukan oleh bangsa Israel. Bangsa Israel dibuang Tuhan di Babel karena pemberontakan dan dosa mereka yang tidak mentaati perintah Tuhan. Nabi-nabi telah diutus dan hamba-hamba Allah telah diutus untuk mengingatkan dosa bangsa Israel, tetapi mereka tidak mau bertobat. Akhirnya Tuhan membuang mereka dan mereka merasakan bagaimana penderitaan dan kesusahan di tanah Babel, di negeri orang, di mana kebebasan mereka dirampas, di mana mereka menjadi orang yang tidak merdeka. Nah, mereka terus menantikan kapan mereka akan kembali pulang ke Yerusalem. Nah, ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang disampaikan Nabi Yesaya ini merupakan sebuah berita kabar baik, merupakan sebuah berita keselamatan dan memberikan kekuatan kepada bangsa Israel yang saat itu ada di tanah pembuangan. Di tengah-tengah keadaan yang tidak mengenakan, firman Tuhan berkata, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Nah, saudara, bagaimana dengan kita saat ini yang juga menanti pandemi ini segera berakhir? Mari kita memperhatikan bagaimana sikap kita di dalam masa penantian itu. Firman Tuhan juga mengingatkan lewat para nabinya bahwa bangsa Israel selama berada di tanah pembuangan Babel, Tuhan mengimbau dan memerintahkan bahwa biarlah orang Israel tetap hidup dengan baik, memberi contoh yang baik kepada orang-orang di tanah Babel, dan mereka menjadi teladan hidup yang baik melakukan firman Tuhan. Nah, saudara, apa yang kita lakukan di dalam masa penantian itu lebih penting daripada bagaimana kita merencanakan apa yang akan kita lakukan nanti waktu kita
selesai menanti. Seringkali orang tidak sampai pada waktu di mana akhir dari sebuah penantian. Karena telah apa? Karena telah gagal di dalam ujian masa menanti. Seseorang yang mungkin memiliki hubungan dengan seorang yang dia kasihi. Mereka memiliki sebuah ikatan janji sesaat mereka akan terpisah. Dan mereka saling menanti saat yang mereka akan bertemu kembali. Dan masa penantian itu akan menjadi sebuah ujian. Masa penantian itu ketika mereka tidak bersama, mereka akan diuji bagaimana mereka menjalani kehidupan di dalam masa penantian itu. Dan ketika ada salah seorang dari mereka yang berjanji itu tidak menepati apa yang telah mereka ikrarkan bersama-sama, apa yang telah mereka sepakati bersama-sama, maka mereka bisa jatuh pada masa penantian itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari biarlah firman Tuhan yang sudah kita baca dan renungkan bersama mengingatkan kita sekalian di dalam masa penantian pandemi ini akan berakhir. Kita perhatikan cara hidup kita. Kita mari tetap menaruh kekuatan dan pengharapan kepada Tuhan. Karena ujian ini bisa membuat kita lemah. Penantian ini bisa membuat kita lesu. Dan masa penantian ini bisa membuat kita menjadi orang yang tidak sabaran. Penuh dengan keluhan dan penuh dengan kemarahan. Banyak hal yang dapat menjatuhkan kita di dalam masa penantian ini. Mari kita perbaiki relasi kita dengan Tuhan. Masih banyak dan semakin banyak waktu di dalam masa penantian ini. Bahwa kita akan senantiasa mengalami pemeliharaan bersama dengan Kristus. Biarlah Tuhan menolong kita selama masa penantian ini. Kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki hingga pada saat penantian kita itu berakhir, kita pun boleh tetap merasakan kekuatan dan pemeliharaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu boleh mengingatkan kami bagaimana seharusnya sikap hidup kami di dalam masa penantian. Penantian bagaimana pandemi ini bisa berakhir dan juga kami menanti masa kedatangan Kristus yang kedua kali. Tuhan, seringkali masa penantian menguji tiap-tiap kami, kesabaran, ketekunan kami, dan biarlah itu kami gunakan kesempatan untuk lebih dekat dengan Tuhan, agar kami boleh menjadi orang yang tampil sebagai pemenang karena dapat melakukan dan menjalani penantian dengan baik. Kami bersyukur untuk firman Tuhan dan biarlah kami menjalani hari ini dengan menjadi saluran berkat Tuhan bagi sesama kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Kita telah selesai mengikuti sapaan pastoral dan secara pribadi saya sampaikan rasa syukur saya kurang lebih setahun telah bersama-sama Bapak Ibu saudara-saudari jemaat sekalian. Dan biarlah Tuhan terus menolong memelihara kita walaupun berjauhan, kita boleh tetap setia kepada Tuhan. Dan kiranya setiap firman Tuhan yang pernah saya sampaikan untuk jemaat sekalian menjadi berkat kekuatan bagi kita semua. Tuhan memberkati kita. Amin.